Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang mana Facebook ya, dimanapun Anda berada, kembali hadir pada program Irfani Business Trip, dimana pada sore hari ini kita bersilaturahmi berkunjung ke salah satu unit usaha atau unit bisnis guru kami, senior kami, sahabat kami yang alhamdulillah telah sukses di ibu kota ya, mendirikan Pride Homeschooling. Nah, seperti apa pundi-pundi rupiah nah Pak, kebermanfaatan dari Pride Homeschooling dan juga bagaimana kiat-kiat beliau mendirikan Pride Homeschooling sampai sekarang punya beberapa cabang di ibu kota Jakarta ini. Yuk kita ikuti dan saksikan program Irfani Business Trip pada sore hari ini. Nah, perkenalkan, ini founder dari Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, founder dan owner dari Pride Homeschooling ya. Nanti kita akan tanya-tanya ya, bagaimana, seperti apa Pride Homeschooling, kemudian apa yang bisa kita ambil, lesson learn apa yang bisa kita ambil dari pengalaman beliau mendirikan dan juga mengembangkan Pride Homeschooling ini. Ayo sambil ini kita lihat dulu tempatnya ya. Ini beberapa figur Iya. yang telah sukses sesuai dengan bakat minat atau passionnya. Ada Pak Habibie, ada Rio Haryanto, ada Oprah, ada Beatles, ada Ki Hajar. Yang paling menarik ini salah satunya adalah Cristiano Ronaldo. Dia sukses di fashion, jadi ketertarikan terhadap bola, kemudian diikuti dengan ikhtiar atau kegigihan dia berlatih, disiplin dan seterusnya. Pada akhirnya dia menjadi seorang bintang. Siapa selain Cristiano Ronaldo, sahabat karibnya juga ada Lionel Messi. Nah, Lionel Messi berkembang sesuai dengan bakatnya. Kalau Lionel Messi lahir sudah menjadi seorang pemain sepak bola. Tapi besar hari ini sama-sama menjadi bintang. Satu menjadi bintang karena memang bakatnya dari sejak kecil. Yang kedua, Cristiano Ronaldo menjadi bintang karena memang passion yang ditekutinya. Ini ada Steve Jobs. Steve Jobs juga seorang entrepreneur yang hari ini perusahaannya, bisnisnya kita kenal kemajuannya dan berkembang terus sampai hari ini. Gitu. Jadi makna ini tuh, makna wise word, kata-kata dan tokoh-tokoh ini adalah bahwa sukses itu berdasarkan fokus terhadap bakat, mau mengembangkannya, ikhtiar, disiplin untuk meraihnya, termasuk passion. Jadi kenapa ini dicantumkan di sini? Ini sebagai motivasi. Betul. Kami berkomitmen agar anak-anak nantinya sadar terhadap bakatnya, kemudian dapat mengembangkannya. Kami hanya bukan siapa-siapa, Pride Homeschooling, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya mitra bagi teman-teman, bagi anak-anak, bagi orang tua yang anak-anaknya ingin mengikuti di sini dan mengembangkan minat dan bakatnya. Subhanallah, karena setiap anak itu sudah punya intan berlian gitu ya. Kita pendidik hanya membantu mengeluarkan intan berlian yang ada dalam dirinya. Sepakat. Baik. Lanjut, yuk kita lihat-lihat bagaimana keseruan di Pride Homeschooling. Sosial area. Oke, ini sosial area ya. Sosial area. Nah, ini beberapa ya coret-coretan anak-anak lah. Coret-coretan anak-anak. Ini ada Albert Einstein, kemudian ada Muhammad Ali, ada Buya Hamka juga. Mereka adalah Iman tanpa ilmu bagikan dan di tangan baik. yang paling lagi libur ini, lagi libur. Ya. Oke. Ini ada beberapa kelas. Ini kantor ruangan coaching. Oke, ruangan Lagi ada tamu juga. Assalamualaikum. Nah,
ini ruangan coaching, baik untuk anak-anak ataupun untuk orang tua. Jadi setiap anak yang mau bergabung bermitra dengan kamu, mereka wajib mengikuti seri coaching selama 12 sesi. 12 sesi. Begitu pun juga dengan orang tua. Nah, kenapa harus ada coaching? Untuk menyamakan persepsi bagaimana caranya agar orang tua dan anak-anak sudah sepakat untuk mengembangkan bakatnya. Kami tinggal menjadi wasilah atau menjadi jembatan mitra bagaimana agar anak-anak itu menekuni atau serius terhadap meminatkan bakatnya. Nah, ini salah satu goal nih. Goal walaupun ini judulnya adalah Jarmu, tapi pada prinsipnya kami punya 4 goal ini untuk anak-anak. Yang pertama, memastikan siswa dapat memimpin pembelajarannya sendiri. Itu salah satunya. Kemudian memastikan orang tua dapat membimbing atau melakukan coaching terhadap anaknya. Kemudian yang berikutnya, memastikan guru dapat melakukan coaching, pembimbingan kepada orang tua dan siswa sampai benar-benar mereka itu mandiri. Kemudian yang keempat, memastikan para fasilitator atau ya yang semua yang terlibat di sini juga agar bisa menjadi sebagai seorang coach untuk anak-anak. Ini kalau dari Nah, ini keren nih, apa yang maksud grow model ini, Kang Irfan? Nah, itu salah satu tool coaching. Tool coaching itu yang kita pakai banyak sebetulnya, ada beberapa tool, ada ratusan malah lebih dari 100. Salah satu yang kita pakai adalah grow model. Grow itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama G. G ini artinya adalah goal. Nah, tadi ketika anak sudah kita coaching, kemudian diajak untuk menyadari siapa dirinya, mengenal bakatnya. Tadi 12 kali itu ya? 12 kali itu. Salah satu toolsnya yang kita pakai adalah grow. Ini di sesi ketiga kita pakai ini. Sesi pertama baru 3 minute coaching, namun 3 minute coaching masih memberikan stimulus hanya dengan 2 atau 3 sampai 5 pertanyaan. Kemudian sesi berikutnya adalah talent mapping. Talent mapping, setelah talent mapping diinformasikan bahwa hasilnya seperti ini. Talent mapping pun adalah tool. Sebenarnya itu adalah sebuah mirror. Tools itu mirror. Jadi bukan toolsnya yang ajaib, gitu kan? Itu sebenarnya resume dari diri kita. Nih mirrornya ini, gitu, bahwa apa yang tadi disampaikan ini gambarannya seperti ini. Nanti dikonfirmasi benar atau tidak, merasa begini atau tidak. Nanti masuk sesi coaching ke-3. Nah, setelah oh iya Pak, ternyata memang saya tuh begitu, gitu, atau gimana gitu. Nah, masuk ke sini baru membuat goal. Mereka punya tujuan apa, punya keinginan bagaimana, dan seterusnya. Nah, setelah goal ada R. R ini adalah realistik. Realistik itu ya kondisi saat ini. Saat ini anak diajak untuk menjabarkan kira-kira kenyataan anak-anak hari ini itu seperti apa. Itu garis besar. Kemudian yang berikutnya ada O. O itu adalah option. Option itu pilihan solusi. Ketika anak sudah tahu bakatnya, keinginannya bagaimana, kenyataan saat ini seperti apa, option sekarang kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar goal kamu dapat tercapai. Gitu kan. Nah, setelah kira-kira begini nih, kami tidak memberikan catatan sama sekali, atau tidak mengarahkan, kami hanya menstimulasi, gitu kan. Memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira setelah itu apa kira-kira yang kamu bisa lakukan? Tulis. Setelah ditulis option, kemudian nanti berikutnya adalah
W. W itu adalah will. Will itu rencana tindakan. Oke. Kamu kan tadi sudah menuliskan, sudah mencatatkan. Kira-kira Sekian optionnya. sekian optionnya. Kira-kira kamu kapan akan memulainya? Nah, Karena kita kan bukan siapa-siapa. Betul. Yang bertanggung jawab terhadap dirinya adalah Dirinya. anak itu. Betul. Mau Ah. jadi apa? Ya saya nggak berperan mungkin ada sedikit, tapi peran besarnya ada di dirinya masing-masing Betul. siswa dan orang tua. betul, betul. Kayak gitu. Lari ke ini, ke goal tadi, Oke. bahwa anak bisa memiliki Tempat dapat memimpin pembelajarannya sendiri dan seterusnya. Ini 3 minute coaching, talent mapping, grow Grow model. model. Kemudian kemana kan? Kemudian nanti ada Blue Ocean Leadership. Blue Ocean Ke sana, Leadership. ke sana, Oke, ke ke sana. sini. Ya. Blue Ocean Leadership. Blue Ocean Leadership. Oke. Ini bahasa kerennya Blue Ocean. Oke. Nah. Kayak di bisnis juga ada Blue Ocean Strategy. Itu salah satunya diambil dari situ. Oke, oke. Jadi ini Blue Ocean Leadership. Bagaimana nih Kang maksudnya? Blue Ocean Leadership ini kan tadi berkaitan dengan bagaimana anak menjadi pemimpin bagi dirinya, Oke. pemimpin pembelajarnya sendiri, Hmm. bagaimana dia berkomitmen terhadap will, Oke. rencana tindakan dan option yang dia pilih sendiri tadi, Iya, gitu kan. iya. Tentu itu sudah dikonfirmasi dengan orang tuanya dan Betul. seterusnya begitu. Betul. Nah sekarang kira-kira kamu mau disiplin apa enggak? Gitu kan. Terus iya, iya. siap berkomitmen menjalankan will-nya atau bagaimana? Nah, ini Oke. salah satu toolsnya. Nah, Oke. ada 4 kolom nih di Blue Blue Ocean Ocean Leadership. Leadership. Apa namanya ya, kolom pertama eliminate atau kira-kira hal negatif apa Oke. yang pastinya tidak mendukung terhadap goal Oke. yang harus dihilangkan. Kira-kira begitu. Tulis berapa hal negatif yang masih kamu lakukan, padahal itu tidak sama sekali berdampak Mendukung terhadap goal. goal. Oke. Hapus gitu kan kalau itu negatif. Betul, betul. Nah kemudian yang kedua reduce. Reduce itu dikurangi ya, dikurangi hal yang kurang bermanfaat apa yang Tidak mendukung goal. tidak mendukung goal. Kurangi gitu kan. Kurangi. Kalau mau jadi pemain bola jangan cuma PS doang gitu. Ya gitu kan, berarti harus latihan gitu kan dan seterusnya. Kemudian race. Yang ketiga adalah kolom race. Race, bukan itu- Raisa ya. bukan Raisa. Oke. Hal apa atau kemampuan yang sudah ada di dalam diri anak, apa yang harus ditingkatkan. Oke. Misalkan kedisiplinan atau sikap tanggung jawab dan seterusnya atau lain-lain lah. Oke. Hal-hal yang positif mendukung tercapainya goal, tingkatkan. Kalau Kayak gitu. diskalakan rajin itu 1 sampai 10, dia berempat, tingkatkan 5, Tingkatkan 6. 5, 6 sampai Oke. 10 gitu kan. Oke. Yang berikutnya ada Create. create. Nah, hal baru apa yang tentu mendukung tercapainya tujuan, tercapainya goal, tapi belum kamu lakukan, Oke. belum anak lakukan, itu harus di-create, harus dibuat. Ya sudah, kalau sudah dibuat, kira-kira gimana, gitu kan? Betul, betul. Nah setelah ini dibuat, nanti ada activity report, kemudian ada Ini istilahnya daily progress report dan activity seterusnya. report. Activity report. Jadi 3 minute coaching, talent mapping, grow model, Blue Ocean Leadership, baru ke activity report. Activity report. Oh, activity report. Nah, jadi jangan hanya tadi will-nya kemudian tahu apa yang harus dihilangkan, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditingkatkan, tetapi tidak ada aktivitasnya. Di reportnya harus ada ya. Iya, Oke. harus ada. Setelah report, Oke, setelah report kemana bukan kan? hanya report, nanti ada scoreboard, papan Nih, skor. nih apa bedanya nih aktivitas report dengan scoreboard nih? Ini hanya ini aja, kalau activity report itu hanya Oke. rencana harian sama laporan harian. Oke. Nah, kalau di scoreboard itu ada kondisi awal sama perkembangannya. Progresnya. Progress ini Ya. ya keywordnya. Tuh, Oke. kalau tadi misalkan anak ada tingkat disiplinnya baru 4, Iya, nah iya. setelah dilakukan ini dengan komitmen anak-anak, Ah. minggu pertama kondisi awal 4 nih. Minggu pertama setelah ada coaching, setelah ada treatment, kira-kira gimana nih? Oke. Minggu berikutnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Tapi pasti ini kembali lagi ke
personal. Jadi ini Personal papan anaknya. muhasabah ini. Papan muhasabah ini. Sejauh mana progresnya ya? Oke, dari scoreboard kemana Kak Ivan? Scoreboard itu Oh, nanti ke laporan ya. Nanti ada apa namanya itu ada daily progress report. Jadi ada Oke. dari sini itu dijabarkan ke DPR namanya, ke DPR daily progress report. Nah itu dilaporkan ke orang tua, diinformasikan ke anak melalui guru atau melalui coachnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu nunggu feedback melalui buku penghubung dari orang tua, progres anaknya seperti apa. Kemudian nanti ada monthly atau weekly DPR MPR juga, monthly progress report. Nah, kita evaluasi terus seperti itu. Harapannya demikian. Kayak gitu. Sampai betul-betul anak ini tidak punya alasan lagi untuk tidak progres gitu. Ya. Harapannya begitu. Ada nggak anak-anak yang nggak progres? Banyak. Banyak. Tapi ketika di remind diingatkan, wah Iya. nih lihat nih progresnya Iya, belum betul, ada. betul. Dan ini kembali lagi ke komitmen Iya. komitmen orang tua, komitmen anak, komitmen kita. Iya. Jadi memastikan trisentra pendidikan itu Betul. betul-betul berjalan gitu kan. Ya siswa, ya orang tua, ya kita sebagai mitra gitu kan. Jadi kami memposisikan diri bukan sebagai siapa-siapa, tapi memposisikan diri sebagai mitra. Subhanallah, keren. Nah sekarang guru-guru ya wajib memang jadi coach juga sekarang, jadi tidak hanya sebatas guru, tapi juga ada coach, ada kalau dalam bahasa ini tidak hanya mengajar tapi mendidik gitu ya. Tidak hanya sebatas mengajar, karena mengajar hari ini dapat digantikan oleh Google, Betul. oleh yang lain, tapi melakukan human touch yang akan tidak tersentuh oleh teknologi itu yaitu human touch-nya. Bagaimana guru gitu kan melakukan apa ya apresiasi terhadap anak, kemudian menunjukkan sikap tertarik terhadap apa yang dibicarakan anak, itu nggak mungkin dilakukan oleh teknologi. Betul. Jadi guru Tidak akan tergantikan. Meskipun Meskipun ada Mbah Google, ada Profesor Google, nggak akan tergantikan karena nggak ada human touch. Ya. nggak ada human touch. Gitu kan. Nggak ada human touch. Setelah itu apalagi prosesnya di prime homeschooling kayak Pak? Ada apa? Anak-anak ketika sudah sadar terhadap Oke. bakatnya dan sudah yakin dengan apa kira-kira yang menjadi passion dan bakatnya tadi, Pak, Oke. saya sudah memutuskan bahwa saya ingin begini, Hmm. langkah-langkahnya seperti ini dan seterusnya. Oke. Biasanya ada coaching lanjutan, gitu, Hmm. tahap kelima, keempat dan seterusnya. Gitu. Oke. Salah satunya adalah merancang. Misalkan anak ini sudah memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur Oke. dan memang passionnya di situ, punya bakat, punya Oke. potensi dan seterusnya. Oke. Nah, setelah itu kita duduk bareng coaching lagi dengan anak dan orang tuanya. Ketika anaknya sudah oke, kita panggil orang tuanya, Oke. Bu, Pak, anak ibu begini. Harapannya seperti ini. Orang tuanya support. Itu gampang, tinggal lanjut ke langkah berikutnya. Kalau Oke. orang tuanya tidak support, bagaimana kita menjadi jembatan agar harapan orang tua dan harapan anak menjadi bersama-sama dapat berjalan. Intinya saya selalu memastikan bahwa selama anak tidak bercita-cita menjadi seorang wali, Betul. orang tua wajib mendukungnya, gitu kan. Kemudian langkah yang berikutnya tadi, saya atau kami sebagai mitra mencarikan akses yang sesuai dengan bakat minat. Kalau bisnis misalkan, Akses ke bisnis, akses ke bisnis, usaha. kewirausahaan. Contoh salah satu yang sudah dilakukan sebelum pandemi waktu itu, Oke. saat libur semester genap ya, tahun ajaran 2019-2020, ada namanya Alif. Alif ini entrepreneur muda, startup dan bisnisnya bergerak di bidang teknologi, merintis dari kelas 9 ke kelas 8 SMP. Seperti itu, di sini sudah hampir 4 atau 3 tahun
karena emang anak ini serius, orang tuanya memang support, saya rekomendasikan untuk mengikuti pelatihan bisnis untuk anak muda yang lokasinya ada di Malang. Nah, di Malang itu ada guru kami gitu kan yang memang concern atau fokus di bidang itu. Jadi anak-anak kita kirim selama 5 hari mengikuti proses training, proses pelatihan, melihat dari pengalaman para coachnya di bidang bisnis untuk bagaimana dapat diambil pelajaran dan diaplikasikan di bisnis anak ini. Nah, alhamdulillah hari ini anak ini sudah punya brand sendiri, sudah bisa menjual brand, sudah bisa menjual bisnis. Bahkan hari ini anak yang bersangkutan masuk dalam perusahaan yang besar gitu kan, perusahaan dari Korea kalau nggak salah, khusus di bidang IT. Jadi diperdayakan diambil anak, terus sekolahnya bagaimana? Sementara anak ini bisnis, ya sekolahnya jadi homeschooling karena tadi sudah punya goal, kemudian dia sudah bisa memimpin diri dan mempelajarinya sendiri, jadi kita sudah lebih mudah untuk urusan akademik dan lain-lainnya. Jadi anak ini tetap belajar hari Senin sampai Jumat, menggeluti bisnisnya, misalkan pagi sampai sore, malam punya jadwal belajar sendiri yang dikonfirmasi dari sini, materinya dari sini dan seterusnya. Kayak gitu. Keren banget asli. Itu ada beberapa contoh yang lain juga yang baik yang di bidang olahraga, bisnis atau yang lain. Kalau grounded strategi itu apa, Kang Ivan? Nah, grounded strategi itu salah satu pendekatan atau strategi yang biasa dilakukan oleh kita, atau ini juga sama hadiah atau oleh-oleh dari pelatihan di Malang. Jadi setiap kita mau melakukan aktivitas atau kegiatan, terutama yang kaitannya dengan penelitian atau yang lain, baik itu bidang pendidikan, bidang bisnis dan seterusnya, maka salah satu yang dipakai terusnya adalah grounded dan grounded strategi. Grounded itu ada beberapa kata kan, G itu adalah singkatan grounded itu. Walaupun secara ini grounded itu kan berawal dari dasar, yang membumi lah. Jadi kita tuh nggak harus dengan teori-teori yang ini, tapi bagaimana caranya kita dari dasar, dari bawah merambat dan seterusnya, itu namanya grounded. Yuk ke sebelah sana, Kang Boleh, Ivan. boleh. Biar ini Boleh. sampai sorry. Ya, nanti kita ini pemirsa apa itu grounded. Nah, grounded ini terdiri dari 8 kalau tidak salah, ya 8 step ya. 8 tahap. Yang pertama adalah ini ada G, itu di paling bawah. Ada grab the data. Jadi Grab the data. kita mau melakukan sesuatu, kita harus punya data, mencari data, informasi apa selamanya, mau itu berkaitan dengan personal anak-anak, mau itu tentang pengembangan kurikulum, mau itu tentang apapun pengembangan lembaga dan seterusnya. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah Grab the data. Cari data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan apa yang memang mau kita kerjakan. Kemudian yang step 2 adalah frame the problem. Membuat pokok masalah. Kira-kira permasalahan apa yang dihadapi, dicatatkan, dibuatkan isu triknya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada observe the situation. Jadi kita agar data ini terkonfirmasi, maka kita tidak cukup hanya mengambil data, tapi kita harus melakukan observasi terhadap situasi-situasi yang yang kira-kira terjadi di lapangan. Kemudian yang berikutnya step keempat, use the tools. Metode, ini metode ya. Yes, betul. Use the tool, use the Method, model, knowledge, strategi. Dan ketika data sudah dapat, masalah tahu apa, sudah diobservasi, dikonfirmasi benar apa tidak di masalah itu. Kira-kira tool apa yang cocok nih untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian yang berikutnya navigate the project, melakukan apa ya istilahnya,
navigasi ya. sebuah proyek, memastikan bahwa proyek itu nanti bisa dilakukan atau dieksekusi. Oke. Kemudian yang Enam, determine the result. tentukan hasil. Oke. Mau hasil seperti apa? Oke. Gitu kan. Nah setelah itu, karena kalau tanpa ada hasil yang diharapkan maka nanti nggak maksimal gitu. Kemudian yang berikutnya educate the team atau empower The the resources. resources. Jadi kalau mau goal tercapai berarti kita harus mengedukasi tim, karena kita tidak mungkin melakukan sendirian kayak gitu. Maka educate the team. Nah, setelah educate the team, dare to action. Jangan sampai hanya teori tapi nggak action gitu. Keren sekali. Jadi kita ulangi sekali lagi, grab the data ya. Kemudian yang kedua, rank the problem. Kemudian yang ketiga, observe the situation and interaction. Kemudian yang keempat, use the tools, method, models, knowledge, and strategy. Kemudian yang kelima, navigate the project. Nah, determine the result and the action. Kemudian yang ketujuh, educate the team and empower the resources. Dan kedelapan, dare to action. Keren, asik. Jadi grounded saya baru mulai asik. Kita itu bukan ini. Dan ini semua mengakar ya. Harus dari akar gitu. agar komprehensi. Jadi kita tidak bisa melihat permasalahan itu hanya dari permukaan, dari atasan atau dari siapa. Iya. Harus dari semua ini level. Kayaknya harus bikin Irfani strategi. Kalau udah ada Irfani method, berarti harus ada Irfani strategi. Baik. Ada apa lagi yang ingin disampaikan terkait pride homeschooling ya Pak? Di sini aja lah. Kalau terkait pride homeschooling, intinya kami di sini, saya tim para pendiri gitu kan, ingin memastikan bahwa setiap anak, karena pada prinsipnya setiap anak itu adalah unik, dan tentunya tadi kepribadiannya masing-masing gitu kan, setiap dirinya gitu kan, maka kami memastikan untuk menjadi mediator atau mitra, gimana caranya agar anak-anak kita, anak pride, anak-anak Indonesia, pertama sadar bakat, kedua berkeinginan atau bersemangat untuk meraihnya, ketiga passion, yang ketiga yang mereka pasti bermanfaat untuk dirinya dan untuk lingkungannya, termasuk untuk ya bangsanya gitu kan nanti, karena mereka bakal berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya gitu kan, sesuai dengan potensi terbaik. Itu seperti itu. Luar biasa para pemirsa. Jadi di Pride Homeschooling ini ya, tadi kita hanya menceritakan hanya beberapa tools saja. Ada ratusan tools yang dimiliki oleh Pride Homeschooling yang akan bisa menjembatani kesuksesan putra-putri Anda. Jadi bagi siapapun yang berminat untuk menjadi siswa-siswi di Pride Homeschooling, silakan datang dan hubungi Pride Homeschooling, ada di website Pride Homeschooling. Nah, situ silakan kontak ya. Mau kontak ke kami Irfan Hendy langsung silakan. Mau datang ke kantornya ini yang saya datang ini di Cinere silakan. Nah, mau hubungi via media sosialnya silakan. Yang pasti Pride Homeschooling punya sekian tools, punya sekian metode, punya teamwork yang hebat yang bisa menjembatani kesuksesan putra-putri kita semua. Silakan. Sekian dulu Irfani Business Trip pada sore hari ini. Subhanallah, kami dapat ilmu yang luar biasa ya dari sekian metode. Baru beberapa padahal ini yang diceritakan, tapi yang beberapa metode ini pun sudah sangat luar biasa. Dan saya nggak kebayang kalau ratusan metode tadi dikeluarkan semua, yakin insya Allah sebagian ikhtiar kita untuk menjadikan putra putri kita menemukan bakat dan juga passionnya. Dan sebagian dari teori itu dan seterusnya ini akan saya titipkan ke Irfani. Subhanallah. Apa namanya? Irfani Private School. Entrepreneur School. Subhanallah. Untuk dipelajari. Subhanallah. Alhamdulillah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Dan mudah-mudahan nanti bisa ikut belajar di Malang bersama guru kami. Siap. Dr. Coach Imam Hajar El Fahmi atau Coach Fahmi. Siap, insyaallah. Sekian acara Irfani Business Trip.
sekali lagi, come and join with Pride Homeschooling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.